Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Momega. Kapanpun Momega melihat video ini, saya harap Momega dalam keadaan yang sehat. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya tentang beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, dimulai dari judul, tentu saja BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang persiapan. Apa saja sih yang harus dipersiapkan seorang pengajar dalam mengajar penutur asing? Yang pertama pastinya menyiapkan kosakata dasar. Selagi kita tahu bahwa mengajar orang penutur asing itu tidaklah mudah karena mereka tidak terbiasa mendengarkan bahasa Indonesia dari kecil. Yang kedua, mempersiapkan pola dasar. Sama halnya seperti mempersiapkan kosakata sehari-hari, dan pola dasar pun kita menyiapkan pola dasar yang sederhana, seperti subjek, predikat, objek, dan kata keterangan, dan menjelaskan tentang beberapa kelas kata dalam bahasa Indonesia, seperti kata kerja, kata sifat, kata benda, kata depan, kata sambung, dan sebagainya, yang paling sering digunakan. Nomor 3, menyiapkan game-game yang seru dan interaktif untuk belajar. Tentu saja, dalam belajar tidak harus selalu dengan cara yang monoton. Kita bisa menggunakan game atau menggunakan aplikasi digital yang saat ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam mengajar. Nah, tentu saja kita sebagai pengajar harus siap sedia dalam mempersiapkan sesuatu yang menarik. Salah satunya game ini. Nah, kita bisa membuat game yang seru dan interaktif. Banyak sekali macam-macamnya game. Kalau semisal kita bingung mau menyampaikan, maaf, kalau mau membuat game dan kita bingung mau membuat game yang apa, jadi kita bisa mencari saja di internet untuk referensinya. Yang nomor 4, menyiapkan video untuk pembelajaran. Nah, kadang ada beberapa orang yang tipe belajarnya adalah dari melihat video. Nah, dan tentu saja kita bisa mengambil salah satu cara ini untuk mengajar. Karena tidak harus belajar itu dari buku, lagi-lagi kita bisa belajar dari sebuah video singkat atau video berdurasi berapa menit untuk mencontohkan pembelajaran agar lebih ditangkap oleh sang penutur asing. Berikutnya adalah mempersiapkan mental. Kenapa saya memasukkan ini? Karena pastinya sebuah mental itu harus dipersiapkan oleh seorang guru, dan untuk guru juga harus bisa mempersiapkan mental seorang siswa. Contohnya, kalau gurunya tidak bermental kuat, tidak sabaran, atau mentalnya tidak tangguh dalam menghadapi orang yang baru belajar, pastinya akan susah menyampaikan ilmu. Tidak sabaran, tidak kompetitif nantinya. Semua berawal dari mental pribadi masing-masing. Pastinya harus mempersiapkan mental, apalagi yang diajar ini adalah penutur asing. Dan kenapa saya juga bilang kita harus mempersiapkan mental siswa, karena kadang orang belajar karena ada suatu paksaan pertama. Kedua, karena tuntutan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, bagi seorang guru, kita pun bisa seperti menyiapkan mental siswa dengan memotivasi mereka. Karena kadang mempelajari bahasa baru dan ketika murid mengalami kesulitan, pasti mereka kadang sedikit ingin menyerah. Dan kita sebagai guru harus memotivasi mereka, memperkuat mental mereka untuk belajar terus. Karena yang namanya belajar bahasa baru yang tidak pernah diketahui, pastinya butuh proses. Okay, so the next is about selanjutnya adalah menyiapkan hadiah dan hukuman. Nah, kenapa saya memberikan informasi tentang menyiapkan hadiah dan hukuman? Karena salah satu metode yang efektif
adalah ini, give and punishment, hadiah dan hukuman. Di mana jika kita memberi tantangan kepada siswa, mereka akan tertantang untuk mendapatkan hadiahnya daripada hukumannya. Jadi mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Tapi hukuman di sini bukan berarti hukuman seperti memukul atau hukuman seperti mencubit atau hukuman seperti membayar denda, tidak. Hukuman di sini maksudnya mungkin seperti memberikan tugas, hukumannya lebih seperti itu. Contoh, jika murid kita, sang penutur asing ini, dia tidak berhasil melakukan suatu pembelajaran, nah kita beri hukuman, tapi hukumannya apa? Hukumannya adalah menghafal 10 kosakata, semisal seperti itu. Jadi hukuman yang positif, bukan hukuman yang negatif atau hukuman yang membuat mental breakdown atau mentalnya melemah gitu. Dan the next slide dan slide selanjutnya ada yang namanya ketidaksiapan. Tentu saja dalam mengajar orang asing kita pasti akan menemukan beberapa ketidaksiapan. Yang pertama, ada bahasa. Dikarenakan bahasa yang berbeda, otomatis kita kadang akan menemukan suatu kesalahpahaman. Bisa dibilang kita sesama orang Indonesia saja kadang masih bisa salah paham karena konteks pembicaraan dan sebagainya, apalagi yang bahasanya beda. Itu suatu ketidaksiapan. Yang kedua adalah keterbatasan kosakata. Nah, dikarenakan bahasa kita dan bahasa orang asing berbeda, kita pasti masih menemukan kata yang kosakatanya belum kita tahu. Dan itu menjadi suatu keterbatasan bagi kita. Karena selagi kita tahu seperti Oxford itu ada 5.000 lebih kata, jadi pastinya tidak semuanya kita tahu. Itu menjadi suatu ketidaksiapan. Yang ketiga adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini bukan suatu hal yang negatif sebenarnya, tapi bisa menjadi suatu hal untuk membuat kita tidak siap. Karena budaya yang berbeda pasti membentuk pola pikir yang berbeda, cara beretika yang berbeda, cara menganggap sesuatu yang berbeda, dan melakukan suatu hal yang kita anggap sangat berbeda. Itu sangat memungkinkan. Contohnya, kalau di sini, di negara kita kalau ketemu orang itu seperti apa, dan mereka kalau ketemu orang itu seperti apa. Pastinya sangat berbeda budayanya. Jadi, bisa termasuk suatu ketidaksiapan. Selanjutnya adalah jika saya di posisi ini dan saya harus mengajar penutur asing untuk belajar bahasa Indonesia, pasti saya akan saya akan sadar kalau saya akan menghadapi beberapa kesulitan. Yang pertama adalah ketidaksiapan, seperti poin yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bahasa, kosakata, dan perbedaan budaya. Yang kedua adalah kurangnya pengalaman, dikarenakan saya belum pernah mengajar penutur asing, orang luar negeri, untuk belajar bahasa Indonesia. Tentu saja saya masih kekurangan pengalaman, karena belum pernah, jadi ya itu salah satu kesulitan yang bakal saya hadapi. Yang ketiga adalah kurangnya informasi tentang pengetahuan luar negeri. Terkadang dua insan yang berbicara satu sama lain akan membagikan suatu informasi. Nah, kalau kita berbicara dengan insan yang dari luar negeri ini, maka mereka akan membicarakan pengetahuan di sana. Dan kalau kita tidak nyambung, kalau tidak menangkap poinnya, pasti pembicaraannya akan tidak nyambung. Dan itu menjadi salah satu kesulitan yang akan saya hadapi jika saya ada di posisi ini.
Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya untuk pembelajaran pipa ini. Terima kasih banyak, Monika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.